Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah di malam kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing terkait dengan Meta Ads ini ya. Dari nol banget, karena ini materi saya susun memang udah empat batch ini ya. Dan semua peserta yang kemarin ikut itu bahkan ada yang sudah pernah beriklan. Mereka juga seneng gitu ya, karena materinya ini dari dasar banget yang jarang dibahas oleh banyak mentor-mentor lainnya gitu ya. Karena saya ini ramu materi dari banyak ekor yang saya ikuti, mulai dari harga yang ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Nah, makanya saya pengen sharing ilmu yang saya dapatkan gitu ya kepada Bapak, Ibu semua dan kakak-kakak semuanya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat gitu ya. Oke, sebelumnya saya izin ya share screen ya. Oke, masuk ini saya. Hmm. Masuk warna biru, kelihatan warna biru. Oke, ntar ini. Oke, oke masuk ya. Ini saya masuk, Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya ya, di malam kali ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya terkait dengan Meta Ads dari nol banget ini ya. Ini adalah batch keempat ya buat teman-teman semuanya. Saya senang banget yang udah ikutan di malam kali ini. Ini batch keempat ya, berarti udah ada sekitar ya ada puluhan sampai ratusan peserta yang sudah ikut kelas ini ya, dan mereka mendapatkan manfaatnya ya. Tapi sebelum itu biar kita sama-sama lebih kenal ya, saya ya izin perkenalan diri dulu. Saya Muhammad Jimmy Chandra ya, Bapak Ibu semuanya. Memang posisi saya saat ini fokusnya di dunia digital marketing ya. Saya juga salah satu owner Halal Estate Indonesia. Ini agensi ya di dunia properti ya, kita jualan properti ya, kita punya agensinya lah gitu ya. Dan juga saya punya agensi digital marketing, Jago Digital Marketing namanya. Nah, ini semua yang mewadahi webinar-webinar, e-course ya, kelas-kelas workshop yang di bawah eh, pengajaran saya gitu ya. Dan saya alhamdulillah juga udah certified ya digital marketing di BNSP ya. Ini salah satu lembaga resmi ya. Kalau ya Bapak Ibu semuanya yang tahu, tentunya ini menjadi apa ya, legitimasi ketika kita punya ilmu di dalam dunia apapun itu. Nah, salah satu certified tertinggi dalam profesi itu adalah BNSP ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya juga mau kasih tahu ya, tadi ada yang nanya tuh, emang Mas Jimmy ini lagi fokusnya di mana gitu ya. Memang saya saat ini itu lagi fokus di industri properti sebenarnya ya. Tapi saya juga ngelola brand, salah satu brand minuman ya, dengan Meta Ads juga. Tapi memang fokusnya saat ini itu di dunia properti gitu ya. Ini ada beberapa properti yang saya saat ini kelola gitu ya. Yang pertama Mas Sudarukos ini udah closing nih ya. Ada sekitar 4 tahap ini. Ini sekitar 70 sampai 80 unit. Nah, ini semua udah closing bareng tim juga ya. Dan ada Smart Greenhouse dan juga villa. Nah, ini semua diiklankan di Meta Ads ya. Bayangin harganya yang MM-an aja bisa kejual di Meta Ads. Apalagi tentunya Bapak Ibu semuanya yang punya produk-produk lain atau produk-produk yang harganya mungkin nggak sebesar ini gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama belajar ya. Hari ini tuh kita akan sama-sama belajar Meta Ads ya, dari nol banget. Karena saya pengen kasih tahu dulu nih ya, kepada Bapak Ibu semuanya, kita belajar Meta Ads ini dari nol banget. Kenapa? Karena agar ketika nanti kita mulai ya beriklan, kita itu nggak asal-asalan dalam beriklannya. Karena jujur ya, banyak murid yang saya ajarkan, bahkan pengalaman saya sendiri, itu ketika beriklan nggak paham dasarnya itu pasti sekali ngiklan ya, saya bisa jamin sekali ngiklan ya spend 100 ribu atau 200 ribu, abis itu udah ngilang
nyerah gitu ya karena nggak paham dasarnya. Makanya kita sama-sama belajar hari ini terkait dasar meta ads ya. Kita akan bahas terkait dengan why meta ads, kenapa harus meta ads gitu ya. Dan juga tiga prinsip penting dalam beriklan, persiapan-persiapan penting dalam beriklan, struktur iklan tuh seperti apa gitu ya, dan tanya jawab. Memang Kak, malam kali ini kita nggak menyentuh mungkin dari sisi teknis yang terlalu praktek Bapak Ibu semuanya ikutin, tapi malam kali ini kita akan bahas ya terkait dengan pondasinya. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya nanti mau belajar dimanapun itu, terserah mau dimanapun itu belajar, itu udah enak banget karena udah paham pondasi cara garis besarnya mulai dari mindset, pola pikir, ya mental yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau terjun di dunia meta ads ini. Ya, oke, baik. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya, di sini ada yang sudah pernah ngiklan, boleh ya? Jawab di kolom komentar. Ada yang sudah pernah ngiklan? Ada yang sudah pernah ngiklan? Nggak usah malu-malu. Kalau yang udah, ada yang belum, sudah 5 tahun ya. Ini saya suka ya. Udah ngiklan 5 tahun pun, tapi tetap semangat belajar ya. Saya senang banget nih Pak Novendri ini. Nanti kita bisa sharing-sharing nih ya. Sudah. Oke, rata-rata sudah ya. Nah, gimana pengalaman beriklannya? Mantap atau ada tantangan? Kalau merasa sudah mantap, wah, masih ikut kelas ini berarti saya merasa diapresiasi nih karena ternyata Bapak Ibu semuanya walaupun sudah pernah iklan tapi masih mau gitu ya belajar ya. Ini suatu hal yang dahsyat lah gitu ya. Oke, kalau yang sudah pernah beriklan gitu ya, berarti mantap tuh ya. Dan ada yang belum ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di malam kali ini. Kita sama-sama belajar dari nol banget ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas gitu ya. Nah, saya akan mulai kali ini dari why. Kenapa? Karena segala sesuatu harus mulai dari why, betul? Ya, karena ketika kita mau melakukan apapun itu, why-nya kita harus dapat. Kenapa kita harus paham ilmu meta ads ini? Kenapa kita harus belajar ilmu meta ads ini ya? Tentunya Bapak Ibu semuanya yang udah hadir di malam kali ini punya alasan itu ya. Tapi saya akan jabarkan setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar meta ads ya. Pertama, ini adalah rahasia cara cepat kita mendatangkan leads. Leads itu apa sih gitu ya? Orang yang tertarik dengan produk kita, orang yang mau ya untuk beli produk kita. Itu tuh. Ya ini rahasianya. Jadi kalau organik itu kan kita butuh konten viral ya. Tapi dengan Meta Ads kita bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau eh, banyak target gitu ya dengan kita beriklan di Meta Ads gitu ya. Nah ini pengalaman saya ya, ini sekitar ya 1 bulan beriklan kita bisa dapetin banyak leads gitu ya. Ini nggak hanya di Indonesia, di industri properti ya teman-teman semuanya. Ini kita bisa gunakan juga di jualan-jualan kita. Misalnya kita jualan produk digital kah, produk fisik kah, passion segala macam itu bisa banget kita menjangkau banyak orang yang dia mungkin punya interest dengan produk kita gitu ya. Nah, inilah 3 alasan kenapa Meta Ads adalah skill wajib ya di 2025. Apalagi di 2026 saat ini ya. Ini materinya harus saya ubah sebenarnya. Ini di tahun 2026 ya. Kenapa harus Meta Ads? Pertama, ini menjangkau banyak ya target market di Indonesia ya. Karena saat ini media sosial itu orang-orang ya saat ini itu nggak bisa lepas dari itu. Mereka scrolling tiap hari, mereka pegang itu semua. Dan sehingga potensi produk kita tersebar, produk kita nyampe di tangan mereka itu lebih cepat ya. Bayangin ini perusahaan di bawah Meta nih ya, ada Facebook, ada Instagram ya. Indonesia tuh masuk ya top 5 gitu. Top 5 ya penggunanya terbanyak nggak di Asia tapi di dunia bayangin jadi potensi produk Bapak Ibu semuanya itu nyampe ke orang lain itu luar biasa banget itu dahsyat banget ya itu yang pertama tuh kita bisa menjangkau banyak pengguna Facebook di Indonesia itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, screen time warga Indonesia hari ini itu benar-benar luar biasa, doom scrolling ya.
Mereka scrolling tanpa tahu tujuan. Mereka scrolling aja terus. Karena apa? Yaitu kebiasaan hari ini. Sehingga potensi produk Bapak Ibu semua nyampe di tangan mereka. Karena iklan kita nyampe di feed mereka, di story mereka. Itu akan dahsyat banget ya. Nah ini kita harus paham ya. Karena orang itu hari ini hobi scrolling ya. Ketika mereka pulang kerja mereka scrolling. Ketika mereka ada waktu kosong mereka scrolling ya, itu potensi produk kita nyampe ke mereka itu lebih cepat. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, ketika kita ngiklan, kita bisa mulai dari budget minim ya. Mungkin yang udah pernah ngiklan ya tahu ya. Ngiklan itu bisa dari sebenarnya budgetnya dari seminimnya itu 16.000 ya, yaitu sekitar $1. Bayangin $1 kita udah bisa ngiklan nih ya. Jadi kita bisa ngiklan dari 16.000 rupiah tuh ya. Itu kan kecil banget ya. Tapi memang sarannya untuk ngiklan idealnya itu budgetnya itu di 50.000 lah gitu ya. Biar nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Karena 16.000 ya kita mau menjangkau siapa gitu. Tapi ini maksudnya apa? Kita bisa mulai ngiklan dengan budget seminim mungkin ya. Seminim mungkin tuh. Kita bisa ngiklan tuh ya. Yang ketiga, kita bisa ngiklan ya. Kenapa harus mulai ngiklan itu? Karena kita bisa jualan produk kita sendiri ya. Kita bisa jadi agensi, kita bisa bantuin bisnis keluarga, kita bahkan bisa kerja dengan skill kita ini gitu ya. Mau ngelamar kerja jadi advertiser kita bisa. Asalkan kita punya skillnya nih, kita bisa punya potensi yang luar biasa banget. Karena saya sendiri udah ngalamin hal itu ya, saya bisa jualan ebook di sini, saya bisa buka kelas lewat sini gitu ya, private mentoring, bahkan kerjasama dengan brand pun bisa dengan skill ini gitu ya. Nah ini penting banget harus Bapak Ibu semua pelajari ya. Itulah tiga alasannya. Yang pertama, kita bisa menjangkau banyak orang ya. Yang kedua, budget yang kita bisa minim. Yang ketiga, kita bisa gunakan ini skill untuk banyak hal ya. Nah, itu jadi alasan kuat. Kenapa kita harus mulai belajar nih ya? Nggak apa-apa investasi ya. Karena kita terus belajar, belajar. Saya pun sampai saat ini ikutan kelas. Kelas-kelas yang harganya dari ratusan ribu sampai jutaan ya. Bahkan ada yang sampai sekitar 4 jutaan tuh saya ikut. Karena saya butuh ilmunya. Bahkan ya ini yang harus kita lakukan karena memang improve ya salah satu investasi leher ke atas kita. Nah, fakta dan juga peluang yang harus kita pahamin dari brand lokal sampai global itu pakai Meta Ads ya. Bayangin ya, ini saya liatin ke Bapak Ibu semuanya. Meta Ads sendiri ya, dia yang punya tempat beriklannya, dia sendiri ngiklan ya. Dia ngiklanin eh apa perusahaan dia sendiri. Bayangin, dia yang punya tempat ngiklan, dia juga ngiklan. Mulai dari dana tuh ya. Nah, ini produk saya juga Chili Farm ya. Smart Greenhouse, bahkan juga tuh Apple ya yang brandnya sudah sangat besar banget. Sudah orang tuh udah pasti tahu lah iPhone gitu ya. Siapa yang nggak tahu di sini iPhone? Mereka ngiklan juga. Dan juga tuh ada ya perhiasan The Palace ya. Nah ini semua ngasih tahu ke kita bahwa apa maksudnya? Semua orang ya sudah mulai masuk ke dunia digital ya. Semua brand nih. Bayangin kalau Bapak Ibu semuanya masih pakai yang namanya organik juga. Walaupun tetap organik bagus ya. Kita nggak boleh lupakan hal itu. Tapi dengan adanya kita ilmu beriklan itu ngebus ya. Kita bisa jadi lebih cepat, kita bisa jadi lebih dahsyat ketika kita nantinya sudah beriklan gitu ya. Nah, itu penting banget ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, walaupun ketika nanti beriklan, ini pasti akan dialami nih ya. Pertama ya, mungkin yang udah pernah ngiklan, ada nggak yang udah pernah ngiklan di sini ya? Sudah pernah ngiklan tapi nggak closing, ada? Ada pasti ya. Leads masuk tapi semuanya ngilang gitu ya. Nah, makin hari biaya iklan makin mahal ya, hasil makin seret ya. Nah, ini yang terjadi nih. Sudah ngiklan tapi bingung gimana cara baca datanya ya. Gimana sih ngelihat dashboard yang terlalu banyak angka-angka itu gimana cara bacanya gitu ya. Dan sudah ikut banyak kelas ya tapi belum dapat strategi yang bisa langsung dipakai. Nah, makanya saya hadirkan kelas ini ya.
kelas belajar Meta Ads ya dari nol banget, dari pondasi banget untuk Bapak Ibu semuanya. Biar bisa paham, biar bisa ngerti terkait dengan Meta Ads ini gitu ya. Nah ini yang harus kita pahamin ya di malam kali ini kita sama-sama belajar. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab juga ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau nanya, yang mau konsultasi atau apapun itu saya open ya. Baik. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya, apa itu Meta Ads? Meta Ads ini gampangnya itu sistem periklanan ya. Ya di bawah perusahaan Meta Group ya yang memungkinkan kita menjangkau banyak orang, menjangkau miliaran pengguna secara presisi ya. Bahkan di seluruh dunia ya, kita bisa targetin loh. Di Singapura mungkin atau di Amerika. Walaupun kita tinggalnya di Indonesia, kita bisa ngiklanin ke mereka. Tapi untuk saat ini kita tentunya fokus dulu di Indonesia nih karena marketnya masih luas banget ya. Nanti iklan kita akan ditayangkan di mana ya? Di WA, di Instagram, Facebook, Thread gitu ya. Juga FB Audience Network ya, Messenger. Ini semua iklan kita akan ditayangkan di sana. Jadi potensi ketika kita ngiklan itu dahsyat banget. Orang-orang bisa ngelihat produk kita. Mungkin Bapak Ibu semua yang ikut kelas ini ya malam kali ini semua kan saya iklankan ya. Saya ngajarin Bapak Ibu semuanya cara beriklan ya. Jadi itu semua ada buktinya ya. Buktinya apa? Saya bisa menjangkau Bapak Ibu semuanya bisa ikut kelas ini. Nah, itu contoh simpelnya aja tuh ya. Produk ini bisa nyampe ke Bapak Ibu semuanya. Intinya kita punya produk ngasih solusi ke orang lain. Sehingga kita jualan apapun di Meta Ads ini bisa. Yang penting kita punya value, punya manfaat buat orang lain. Orang pasti akan juga beli produk kita gitu ya. Nah, 4 keunggulan Meta Ads yang wajib diketahui Bapak Ibu semuanya ini penting ya. Nah, pertama kita bisa menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Oke, kalau kita mau beriklan misalnya fashion, jilbab gitu ya. Kira-kira target marketnya siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Bentar. Mana ininya nih? Apa coba? Wanita muslimah. Betul. Ya, wanita. Walaupun kita bisa targetin suaminya juga, tapi yang lebih umum kita nargetin ya siapa? Perempuan gitu ya. Nah, ini semua kita bisa setting di mana? Di Meta Ads itu gitu ya. Nah, kita bisa menentukan siapa yang mau lihat iklan kita, umur segala macam, ya lokasi di mana. Kita bisa. Karena saya juga ngiklanin produk brand ya. Fokusnya itu di wilayah tertentu aja tuh ya, di wilayah di Jakarta aja. Jadi orang-orang yang dijangkaunya orang-orang di sekitaran sana doang tuh. Bisa ya. Selanjutnya mengatur anggaran iklan sesuai kemampuan budget kita yang tadi di awal tuh ya kita bisa budgetnya itu minimal gitu ya $1 ya. Dan juga melihat data performa iklan secara real time ya dashboard Meta Ads itu real time ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ketika nanti udah ngiklan itu datanya tuh lengkap langsung real time ya. Ntar ini saya kecilin dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa meningkatkan penjualannya dan juga leads ke web kita secara terukur dan juga masif ya. Ini penting banget ya. Ini 4 keunggulan ya yang wajib diketahui. Ini dahsyat banget ya ketika kita udah beriklan nanti ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya biar sukses dalam beriklan di Meta Ads. Nah, ini yang bikin cara saya beriklan itu berubah total tuh ketika tahu 3 hal ini. Ketika saya mulai belajar beriklan itu saya jujur ya asal-asal doang tuh di awalnya. Tapi ketika saya dapat ilmu ini dari salah satu mentor saya dan juga dia founder ya di salah satu agensi digital marketing ya. Kalian tahu Fahmi Auditia itu salah satu mentor saya yang ngajarin saya Meta Ads itu ya. Yang dahsyat emang ilmunya. Itu ada 3 hal ya kunci sukses kita ngiklan ya dimanapun itu sebenarnya di Meta Ads di TikTok Ads gitu ya di Google Ads itu ada 3. Nah yang pertama mindset. Memang mau nggak mau mindset ini penting banget ya. Mindset ini kan pola pikir ya. Pola pikirnya apa?
Pertama, kita nggak boleh berpola pikir instan. Jadi ketika kita udah mulai ngiklan 50.000, berharap langsung closing bisa ratusan ribu, jutaan bahkan ya. Nggak gitu, nggak seinstan itu. Tapi di awal kita memang namanya baru mulai beriklan ya ada namanya uang belajar lah gitu ya. Uang belajar gitu. Bukan boncos ya, saya sangat menghindari itu kata-kata boncos ya. Kalaupun saya katakan itu boncos, saya pasti katanya itu ada petik ya. Dalam tanda kutip boncos. Karena boncos itu sebenarnya nggak ada, yang ada uang belajar. Kita belajar dari iklan yang kita udah jalankan, kita belajar dari apa yang sudah kita spend gitu ya. Itu. Yang kedua strategi. Nah ini penting juga. Ketika mindset kita udah benar, pola pikir kita udah tepat, strategi kita juga harus tepat ya. Strategi itu bentuknya apa? Contoh, konten iklannya seperti apa, copywritingnya gimana, landing page-nya gimana, itu masuk ke strategi itu ya. Atau targetnya kita mau targetin kemana. Nah, ini yang kedua. Kita paham mindsetnya, bener ya. Kita nggak gampang nyerah ketika ngiklan sekali nggak langsung down gitu ya. Itu penting banget. Dan strateginya pun tepat gitu ya. Ini dahsyat nih. Tapi ini dua ini doang nggak cukup. Dua ini doang nggak cukup. Mindset doang yang benar, strateginya udah tepat. Tapi kalau yang ketiga ini nggak benar, yang ketiga itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak yang ketiga kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang ketiga? Kira-kira apa yang ketiga? Coba yang tadi udah ngiklan 5 tahun tuh ya. Yang ketiga apa? Kira-kira segmen, segmen. Bukan. Dikit lagi, dikit lagi. Ayo, ayo, ayo. Apa? Ada yang tahu? Saya hitung sampai 5 nih. Narasi konten. Narasi konten tuh maksudnya ke strategi juga tuh ya. Segmen maksudnya ke strategi juga tuh. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Oke, kalau mungkin malu-malu ya. Produk tuh ke strategi juga. Oke, yang ketiga. Yang harus dipahami adalah evaluasi data. Ini penting banget ya. Ketika mindsetnya udah tepat, strateginya udah benar, jangan lupa evaluasi datanya juga harus bagus. Gimana cara kita baca data? Ketika iklan sudah jalan ya, ketika iklan sudah running, kita harus tahu gimana baca datanya. Gimana cara kita tahu bahwa iklan kita ini winning atau enggak. Apa yang harus kita evaluasi setelah iklan kita jalan gitu ya. Nah ini penting banget. Ini penting banget. Ya evaluasi data. Yang pertama yaitu ya tiga kunci sukses kita eh, dalam beriklan. Yang pertama mindset ya, strategi dan juga evaluasi data. Nah ini tiga ini ketika sudah benar ya, ketika ini udah jalan, ini mantap banget Bapak Ibu semuanya ya. Yang ketiga ik ya itu ya evaluasi data ya. Nah ketika ini semua kita udah maksimalkan ya, tiga ini udah kita mantepin ya. Mindset kita udah tepat, strategi kita udah benar, evaluasi kita sudah maksimal juga. Nah, kesimpulannya apa? Iklan yang winning itu bukan kebetulan, tapi ada rahasia di baliknya. Rahasianya apa? Tiga ini ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu semuanya nanti udah mulai beriklan ya, mindsetnya harus dibenerin, strateginya harus tepat, evaluasi datanya harus maksimal ya. Ketika ini sudah maksimal, insya Allah ya ketika nanti beriklan ke depannya akan maksimal tuh ya. Nah, kalau yang merasa udah mulai beriklan ya tapi nggak maksimal ngiklannya, coba cek di tiga ini aja. Kalau ketiganya ini ada yang salah berarti itu penyebabnya ya. Siapa tahu mindset kita belum benar nih ya. Kita belum baru beli iklan sekali tapi kita udah bilang ah boncos nggak mau ngiklan lagi ah. Kayaknya nggak bisa deh, bukan dunia aku nih gitu ya. Atau kita mindsetnya udah bener ya, evaluasinya udah cukup bagus, tapi strategi kita nggak tepat, konten kita asal-asalan, ya nggak sesuai target market, ya settingan iklannya nggak bener. Atau mindsetnya udah bener, strategi udah tepat, tapi kita nggak ngerti baca data, CTR itu apa, segala macam ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, itu yang penting tuh, tiga ini ya. Nah, ini tiga ini jadi kunci ya. Boleh banget dicatat ya. Bahkan boleh difoto ini ya. Walaupun materinya nanti saya akan kirimkan, ini boleh difoto ya.
Nah, oke. Karena ini Colin Powell ya pernah bilang gini Bapak Ibu semuanya. Nggak ada rahasia untuk sukses ya. Ini semua apa? Ini hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Ya ini semua hasil dari persiapan kita ya. Dari usaha kita, kerja keras kita. Dan belajar dari kegagalan. Ini penting banget ya. Ini penting banget. Saya tuh habis baca satu buku ya, The Beyond Secret ya judulnya ya. Jadi ada konsep yang namanya tersandung ke depan. Saya tuh menarik tuh ya. Di awal saya ketika baca tuh apa maksud tersandung ke depan? Ternyata kebanyakan dari kita kan ketika tersandung tuh ya udah kita jadi ngerasa gagal, kita ngerasa nggak maksimal. Tapi ketika kita paham ini ya kegagalan itu adalah pembelajaran, kita tersandungnya justru makin jauh lebih baik ke depannya. Jadi tersandungnya jatuhnya ke depan ya. Gitu ya. Nah, kita belajar banyak hal gitu. Nah, ini penting ya. Ketika nanti mulai beriklan, ketika nanti udah maksimal dalam belajarnya, walaupun gagal nggak apa-apa. Yang penting jadikan itu pelajaran. Ya dalam hidup juga gitu kan, gagal nggak masalah. Ya hidup kita pasti diliputi oleh hal itu, kegagalan atau hal-hal yang nggak kita sukai, nggak apa-apa. Yang penting kita sadar bahwa itu kegagalan sementara doang. Yang penting kita harus paham evaluasinya di mana, yang harus dioptimasi di mana, yang harus diperbaiki di mana. Itu kuncinya tuh, ya. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, persiapan sebelum beriklan ya. Nanti ketika mungkin Bapak Ibu semuanya ikut di kelas manapun itu ya, ini persiapan sebelum beriklan yang harus Bapak Ibu semuanya siapkan gitu ya. Yang pertama, kira-kira apa yang pertama? Saya mau ya nanya dulu nih ya. Yang bertanya nanti kita jawab di akhir ya. Kira-kira apa yang pertama nih? Persiapan beriklannya. Oke, yang pertama adalah akun Facebook aktif ya. Nah, ini penting banget. Bentar Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama adalah persiapan sebelum iklan. Yang pertama adalah akun Facebook yang aktif ya. Nah, ini penting banget. Akun Facebooknya aktif, akun Facebooknya kalau bisa itu yang sudah lama ya, jangan Facebook yang baru. Nah, ini penting banget ya. Facebooknya Facebook lama. Yang kedua adalah business manager. Nah, ini nanti tempat kita beriklan ya. Business manager inilah yang nanti jadi rumah kita tuh ya ketika kita beriklan. Nanti saya akan tunjukin ya satu-satu ya. Nah, lanjutnya add account, akun iklan ya. Ini yang penting ya. Persiapan akun iklan ini harus dilakukan ya dari awal. Yang keempat, Facebook fanpage harus disiapkan juga ya. Bapak Ibu semuanya harus nyiapin Facebook fanpage-nya. Yang kelima, WA bisnis. Nah, ini nggak boleh lupa ya. WA bisnis penting ya. Tapi bukan WA biasa, tapi adalah WA bisnis ya. Sudah punya di sini semuanya WA bisnis? Harusnya sudah punya ya. Nah, ini penting banget WA bisnis ya. Yang ke selanjutnya itu akun Instagram ya. Akun Instagram itu penting ya. Terus ya konten ya. Apa Robi sudah ya. Konten harus dimaksimalkan. Saya akan bahas nanti sedikit ya terkait konten ini gimana bikin konten yang powerful itu ya. Terus landing page kalau kita mau pakai landing page ya, kayak website gitu ya, website sederhana gitu ya. Nah, terus juga pixel nanti untuk kita setting-setting terkait dengan cara baca data nih ya. Ini lebih advance lagi. Untuk di awal ya, landing page dan juga pixel ini nggak usah terlalu dipusingkan dulu gitu ya. Yang terakhir yang nggak boleh lupa adalah payment ya. Ini penting banget pembayaran ya. Ya nggak boleh lupa dong. Yang namanya pembayaran itu harus dibayar ya. Nggak boleh sampai dilupakan ya. Duit itu adalah kunci ya. Kalau kata guru saya gini ya, konten is king ya. Konten itu adalah raja dalam ketika kita beriklan nantinya. Tapi budget is queen. Budget itu adalah ratunya. Jadi kalau raja tanpa ratu kan agak kurang gitu ya. Makanya payment, pembayaran juga harus dibutuhkan. Oke?
Nah, ini detailnya saya udah susunkan buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti yang mau abis ini langsung praktek ketika abis kelas ini bisa diikutin banget. Udah lengkap banget itu ya. Nah, itu mulai disiapkan akun FB aktif, disarankan FB yang lama ya. Ini lengkap semuanya ya. Ini bisa diikuti banget dari nol banget. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa langsung praktek ketika ini udah saya kirimkan nih materi ini ya. Nah, itu selengkap itu loh ya. Masuk ke website Business Manager, login dengan akun Facebook ya. Ini semua bisa langsung dipraktekkan ya. Tapi kalau kita praktekin langsung di hari ini, langsung sekarang ini nggak bisa ya. Karena saya aja ngajarin Meta S dari nol itu praktek itu 2 hari ya. Jadi kalau malam kali ini kita belajar pondasinya dulu ya. Ini pondasinya dulu. Ini penting banget. Ya, pertama tadi akun Facebook, Business Manager, add account-nya, terus juga Facebook fanpage, ya, nomor WA bisnis, akun Instagram, konten, video, copywriting, dan lain-lain ya, landing page, segala macam, pixel ya, dan juga pembayaran ini harus disiapkan. Ini semua dipersiapkan di awal sebelum nanti mulai ngiklan. Ya, sebelum nanti Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya mulai beriklan, ini semua udah siap dulu nih, gitu ya. Baik. Nah, ketika 10 ini sudah disiapkan, udah ah, kakak dan ibu semuanya sudah boleh bisa beriklan tuh ya. Akun Facebooknya udah aktif, Business Manager ya, ad account-nya sudah ada, semuanya sudah disiapkan ya. Sehingga tinggal beriklan aja tuh ya. Siapa di sini yang udah ada semuanya ini? Ada yang sudah semua? 8 WA Mas. Banyak banget. Udah semua ya. Nah ini seneng ya saya. Ini saya harus apresiasi nih ya. Masih mau belajar tuh saya seneng banget. Seneng banget. Padahal udah punya pengalaman dahsyat tapi masih mau upgrade ilmu terus ya. Nah, benar. Ini semua harus dipersiapkan ya. Nah, saya mau ngasih tahu analogi teknisnya ya dalam beriklan itu. Nah, bisnis manajer itu Bapak Ibu semuanya ibaratkan rumah ya. Rumahnya tuh ya, rumahnya. Jadi ketika rumahnya sudah ada ya, nah rumahnya kan satu tuh ya. Nah, add account itu ibaratkan kamarnya. Add-nya harus D-nya satu ya. Add account itu ibaratkan kamar. Jadi di dalam rumah bisa berapa kamar? Ada yang tahu nggak? Bisa berapa kamar di rumah kira-kira? Bisa empat ya, bisa empat, bisa satu mungkin, bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya. Nah, add account itu bisa banyak ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya udah bikin bisnis manager, itu add accountnya bisa banyak gitu ya. Itu penting tuh ya. Dan juga Facebook fanpage ya. Ini IG dan lain-lain itu ibaratkan perabotan ya. Di rumah kita kan banyak perabotan ya. Nah, ibaratnya perabotan itu bisa banyak. Tadi itu ada yang 8 WA-nya ya. Siapa tuh tadi? Ada yang 8 WA-nya. Saya mau lihat siapa tadi tuh. Ini Pak Novendri ya. WA-nya sampai 8. Itu perabotannya bisa banyak ya. Itu perabotannya bisa banyak gitu. Nah ini analogi teknisnya nih ya. Jadi bisnis manajer itu ibaratkan rumahnya, rumah besarnya. Add account itu kamarnya, kamarnya bisa satu, dua, tiga, empat gitu ya. Dan juga perabotannya apa? Facebook kita, fanpage kita, IG kita, WA kita gitu ya. Itu bisa banyak. Nah, ini saya mencoba menggambarkan ini biar Bapak Ibu semuanya bisa lebih paham ya terkait analoginya itu ya. Nah, sekarang kita ketika udah semua persiapan tadi, kita masuk nih ke Ads Manager namanya ya. Ini dashboard kita ketika beriklan nanti. Nah, mungkin yang udah pernah ngiklan familiar nih dengan tampilan ini gitu ya. Nah, ini disebut dengan Ads Manager ya. Ini Ads Manager. Nah, saya mau ngasih tahu dulu ketika nanti udah mulai beriklan ya, Ads Manager sudah masuk sana, kita bikin campaign, ada 3 struktur penting yang harus Bapak Ibu semuanya pahamin. Saya dulu di awal nggak paham ini. Ternyata ada 3 struktur ini ya. Pertama, level pertama adalah campaign. Menentukan tujuan dari iklan kita. Yang kedua, ad set. Menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ads.
menentukan konten yang akan ditampilkan nantinya. Ya, itu tiga tuh ya. Pertama campaign, kedua ad set, yang ketiga ads ya. Dan yang pertama itu campaign, menentukan tujuan dari iklan kita. Nah, ini penting banget. Pemilihan objektif ya dalam beriklan nantinya ketika udah mulai beriklan itu penting banget. Ada yang namanya awareness ya. Tujuan iklannya apa? Ya udah kita bikin orang aware dengan produk kita. Ya jangan berharap ada closingan di sana. Walaupun ada closingan itu bonus aja. Ya awareness aja. Kayak iklan kita tersebar ke banyak orang. Produk kita ini ada nih gitu ya. Yang kedua traffic. Traffic mendatangin banyak orang ke IG kita. Mereka ngeklik IG kita, kunjungi visit IG kita ya. Yang ketiga engagement. Orang-orang banyak komen, like postingan kita. Itu bisa. Yang keempat, leads ya. Leads ini biasanya digunain oleh properti ini ya. Kita ngedatangin banyak orang. Mungkin yang pernah kena iklannya ya. Iklan leads itu contohnya jadi kita ngisi kayak form gitu ya. Nama kita siapa, nomor kita siapa. Nanti di next kan. Nah, kita tuh kekirim tuh data kita ke CS mereka. Nanti mereka follow up kita. Itu leads. E-promotion ya. E-promotion ini kita ketika kita ngiklan nanti kita promosikan aplikasi kita ya. Nah ini mungkin nggak terlalu relate ya kalau yang belum bikin aplikasi. Tapi kalau yang mau bikin aplikasi ini relate banget ya. Nah yang sering dipakai, yang terakhir ini sales ya. Objektif yang sering dipakai. Saya pun ngiklanin kelas ini ya. Ini pakai sales ya. Karena targetnya apa? Orang yang sudah siap beli. Orang-orang yang punya kecenderungan itu belinya tuh tinggi. Ah itu ya. Ini penting banget. Pertama itu campaign, menentukan tujuan iklan kita ini buat apa. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua, level kedua adalah ad set, menentukan siapa yang ngelihat iklan kita. Konversinya mau kemana? Langsung ke WA kah? Ke website kah? Atau kunjungan ke Instagram kah? Itu konversinya kita bisa setting di sini. Terus messaging apps-nya. Kita mau orang itu ngechat itu kemana? Ke Messenger kah? Ke IG kita kah? DM? Atau langsung ke WA aja? Ini bisa setting sini. Budget juga bisa disetting di sini. Lokasi. Lokasinya mau di mana? Lokasinya misal mau di Jakarta aja. Atau mau di seluruh Indonesia. Atau kita mau di Sumatera aja. Ini kita bisa setting lokasinya. Selanjutnya audiens. Audiensnya siapa? Mau laki-laki kah? Perempuan? Umurnya berapa? Dari berapa sampai berapa? Nah ini kita bisa setting di level kedua. Ad set namanya ya. Yang terakhir placement. Placementnya iklan kita akan ditayangkan di mana gitu. Iklan kita ini mau ditampilkan di mana sih gitu. Di Instagram kah? Di Thread? Di Facebook? Tergantung tuh. Kalau produk kita fashion ya, yang targetnya anak muda, kita iklannya di Instagram aja. Karena mereka mainnya di sana tuh rata-rata. Tapi kalau kita punya produk yang lebih ke usia-usia di atas 40, kayak herbal segala macam, Facebook cocok tuh. Gitu. Jadi kita harus paham tuh target market kita siapa ketika kita beriklan nantinya. Ya. Nah, level ketiga adalah ads. Level ketiga ini adalah ads. Kita menentukan ya konten yang ditampilkan ya. Konten yang kita tampilkan. Nah, ini di level ketiga nih, level ads ya. Kita bisa setting juga Facebook fanpage kita di sini, Instagramnya, Instagram mana yang mau kita pakai gitu ya. Dan juga kontennya, konten apa, formatnya seperti apa gitu ya. Mau pakai gambar kah? Mau pakai video kah? Nah, ini penting banget ya. Dan juga kita mau nanti uploadnya pakai postingan yang sudah ada atau kita upload langsung ke sistem Meta. Itu bisa setting juga. Dan juga copywritingnya dan juga greeting. Nah, ini yang nggak boleh dilupakan. Ini adalah ketika kita ngiklan nanti greetingnya harus disetting ya. Ada yang tahu nggak greeting itu apa? Coba yang tahu greeting itu apa? Kalimat pembuka. Sapaan. Oke. Betul. Sapaan di awal ya. Jadi ketika kita ngiklan, sapaan di awalnya apa gitu ya. Nah, makasih ya Pak Robi ya. Bener. Sapaan di awal tuh harus disetting. Jadi kita bisa kendalikan tuh.
orang itu akan seperti apa ngechat kita dengan sapaan kita yang benar di awal. Misal, ya, kalau yang eh, ngeklik iklan saya mungkin ya, yang CTWA ya, sebelumnya saya pernah setting, itu dia akan greeting otomatis, halo Kak, saya tertarik dengan kelas Meta Ads-nya, gimana cara daftarnya? Ah, jadi otomatis kita tinggal jawab sesuai yang udah kita arahkan gitu ya. Itu pentingnya pengaturan sapaan itu di awal gitu ya. Nah, ini penting banget ketika kita menentukan konten yang kita tampilkan. Ya, itu yang harus kita pahamin itu di level ketiga ads ya. Dan juga pixelnya pixel yang mana ya. Nah, ini penting ya. Jadi itu tiga struktur penting dalam beriklan di Meta Ads. Ya, Bapak Ibu semuanya. Pertama, ingat tuh, apa tadi? Campaign, ad set, ads. Ini adalah tiga ya struktur kita dalam beriklan di Meta Ads. Yang harus Bapak Ibu semuanya pahamin. Oke? Ketika ini udah paham, ketika praktek nanti udah mulai jalan, ini enak banget beneran. Ya, ini enak banget. Gitu ya. Nah, ketika ini udah disetting semua, udah kita tinggal publish gitu ya. Iklan kita udah siap tayang, iklan kita udah siap untuk meluncur. Ya, tinggal apa? Tinggal kita top up. Kita bisa top upnya lewat Dana atau GoPay itu yang namanya sistem top up. Atau kita pakai debit ya. Debit itu apa? Kita pakai Bank Jago mungkin atau PayPal gitu ya. Atau yang lain-lain gitu ya, kartu kredit. Nah, ketika pembayaran kita sudah kita lakukan, sebenarnya ini bisa setting juga di awal tadi ya. Sebelum kita setting-setting campaign, kita setting dulu pembayaran kita itu juga bisa gitu ya. Jadi secara keseluruhan gitu Bapak Ibu semuanya. Struktur dalam Meta Ads itu seperti itu. Jadi ketika nanti beriklan ya, ah, paham tiga ini udah tuh ya. Pertama kuncinya tadi tuh ya, ingat tadi ya, ketika beriklan ada tiga prinsip dasarnya. Yang pertama ada mindset kita benar, terus strategi kita tepat ya, evaluasi kita jos, udah itu. Ketika ngiklan apapun produknya, potensi closingnya, potensi winningnya, saya berani garansi ya, jamin Bapak Ibu semuanya ketika ngiklan itu udah enak banget, itu udah enak banget. Nah, ketika masuk ke level beriklannya harus paham juga tuh ya, strukturnya tiga tadi tuh, campaign ya, settingnya seperti apa, adset ya, settingan untuk apa gitu ya. Dan juga ketiga ads tuh ya. Ads ini adalah apa tadi gitu ya. Kontennya gimana gitu ya. Nah, ini penting banget ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika iklan kita sudah aktif, udah kita tinggal siap-siap closing ya. Nah, itu gambarannya. Kalau kita aktif tuh warnanya biru tuh ya. Karena banyak yang dia mau baru mulai beriklan, dia nggak tahu tuh ya mana cara ngaktifin, mana cara matiin ya. Nah, kalau mati off itu jadi abu-abu dia tuh. Nah, gitu gambarannya tuh ya. Jadi gambaran beriklan secara garis besar tuh seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mulai dari why-nya kita udah dapet di awal tadi ya. Cara kita beriklannya udah kita mantepin tadi gitu ya. Terus juga prinsip penting dalam beriklan kita udah pahamin, struktur iklan itu seperti apa kita paham ya. Tinggal nanti ketika kita ke depannya kita belajar baca data. Itu memang butuh proses tuh ya. Butuh ilmu tersendiri. Tapi ketika kita udah paham terkait hal ini, wah, iklan kita potensinya itu dahsyatnya dahsyat banget Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin kita akan coba praktek sekarang ya. Biar kita enak. Kita coba bikin campaign. Nah, saya mau ngasih tahu gimana cara setting campaign yang mantep gitu ya. Oke, wait ya.
Saya share screen dulu ya. Udah muncul Bapak Ibu semuanya? Nah ini villa ya, punya project villa. Oke, kita akan belajar gimana cara bikin campaign yang benar ya. Ketika persiapan yang tadi itu udah dimaksimalkan ya, kita belajar bikin campaign. Nanti tuh Bapak Ibu semuanya ya tinggal login ya di Meta Ads My Business ya. Nanti masuk, tinggal klik kampanye ini di sini nanti. Kita belajar bikin campaign ya. Saya akan ajarkan rahasia-rahasia saya dalam bikin campaign dan juga gimana cara penamaannya. Ini udah banyak ya. Akun iklannya udah banyak banget nih. Tuh, jadi satu rumah nih bisa banyak tuh ya. Ada banyak project yang saya kelola emang dengan Meta Ads ini ya. Nah, ini salah satu akun iklannya juga. Kita belajar. Jadi ini yang pertama, level campaign ya. Level campaign ini, pemilihan objektif ini penting banget di awal ya. Awareness kah, traffic, interaksi, prospek, ya atau penjualan. Nah, biasanya kalau kita eh, beriklan ya, terutama yang namanya business passion segala macam pakai penjualan. Oke, kita pakainya penjualan aja ya. Oke, ada yang melambai tangan. Gimana, Kak Desi? Iya, mohon maaf Kak, ini saya lagi agak hektik jadi off cam. Bisa disimulasikan dulu dari cara masuk login ke Nah, akun yang sekarang dashboard ini. nah, ini cara ngasih nama yang benar ya. Jadi misalnya kita Maksudnya ngiklannya ke WA. Jadi dari kita kasih loginnya dulu itu ke kodenya di kemana awal Kak? WA. Tuh, WA, Login awalnya. habis itu nama project kita ya. Habis itu jangan lupa ya, nama CS-nya. Kalau kita punya produknya itu bukan cuma kita doang yang CS, misalnya kita punya tim ya, itu CS-nya jangan lupa dikasih nama, biar kita nggak bingung baca datanya nanti. Nah, ini penting nih ya. Ini cara ngasih namanya. Kalau kita iklannya WA, WA. Kalau dia misalnya LP, landing page, kasih landing page. Udah gitu doang sih. Ah, tapi karena kita WA, contohnya ya, kita WA. Nah, yang disetting di sini cuma itu doang. Nama, habis itu budget ya. Budgetnya berapa misalnya? 100.000 ya. Oke, 100.000 per hari. Udah, kita setting tuh. Nah, yang kedua adalah apa? Yap, betul. Ad set. Ad set ini jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah level ah, karena kita mau settingnya CTWA, kita pilih destinasi pesan ya. Nah, ini rekamannya ada ya, bisa ditonton ulang ya. Jadi tenang aja. Nah, cara ngasih nama gimana gitu ya. Nah, ini contoh nih. Jadi kita set kasih namanya adalah lokasinya di mana ya, terus interestnya gimana ya, peminat villa misalnya. Terus usianya dari berapa sampai berapa. Gitu ya. Contoh kalau produknya fashion Indonesia misalnya. Targetnya wanita karir umur 25 sampai 40. Itu contoh nih ngasih nama ya. Nah, karena kita CTWA ini kan destinasi otomatis ya. Ini ganti aja jadi destinasi manual. Kita matiin ke Messenger dan juga ke Instagram karena kita pengennya CTWA kan. Gitu. Tinggal ini disesuaikan nomor WA-nya yang mana. Kalau belum nomor WA-nya belum kesambung, tinggal hubungkan aja ya. Nah, ini nggak perlu disetting ya. Nah, ini jangan lupa nih. Ini kunci nih. Ketika nanti udah mulai beriklan ya, itu misalnya kita setting kapanpun itu, mulainya dari jam 5 pagi di hari berikutnya ya. Jangan di hari itu juga. Jadi misalnya settingnya malam ini, settingnya ke besok gitu ya. Tuh.
Besok mulai iklannya dan jam 5 pagi. Apa alasannya? Biar iklannya learningnya teratur ya, nggak kepaksa. Kalau kita paksain malam ini, si Meta akan ngabisin budget. Misal kita budgetnya 100.000 nih. Itu dia akan jor-joran ngabisin budget itu. Langsung tuh di malam itu. Gimana 100.000? Dia udah dia disebar sembarangan aja iklan tuh. Makanya mending learningnya itu otomat lebih ini ya, lebih lebih halus dari besok paginya jam 5 pagi. Nah, ini tinggal kita setting lokasinya. Misalnya lokasinya Jabodetabek tadi, Jakarta gitu ya. Tinggal kita cari aja lokasi kita mana gitu. Misalnya Bekasi. Nah, ini kita sesuaikan aja. Pilihlah sesuai targetnya mau di mana aja. Nah, tapi ini kunci yang mau saya kasih tahu. Yang ini jarang banget dibahas dimanapun. Saya pun juga tahu ini baru-baru juga ya. Sekitar ya beberapa bulan lalu lah. Nah, ketika kita setting lokasi, ini nggak boleh lupa nih. Ada centang di sini ya. Ini banyak dialamin oleh orang-orang. Dia bilang, saya udah setting iklannya di Jabodetabek, tapi kok masuknya dari orang Kalimantan, Riau, Sulawesi, segala macam. Karena ternyata dia centang ini. Nah, ini fungsinya apa? Ketika ini dicentang, ini menjangkau orang-orang yang juga tertarik dengan wilayah kita. Walaupun dia nggak tinggal di tempat kita. Gitu. Nggak ditinggal di tempat yang kita targetkan. Nah, caranya ketika kita ngiklannya cuma di daerah itu aja, ini dimatikan centangnya ya. Gitu. Penting banget tuh. Ketika ini sudah dimatikan, ini baru mantep nih. Udah setting lokasinya dimanapun yang mau kita targetkan gitu ya. Misalnya Bogor gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kita mau di mananya ya. Udah, lokasinya kita udah setting. Nah, ini usia minimal ya, jangan lupa. Biasanya usia minimal itu ini usianya itu ya di 21 ya teman-teman ya. Ah, terus ini usianya harus disesuaikan tadi karena saya targetnya villa tadi. Nih harus disetting nih. Kalau nggak dia ngasal si metanya. 35 sampai 55 misalnya ya. Nah, ini jenis kelamin mau laki-laki kah, mau perempuan kah, atau semua bisa. Saya semua aja. Nah, kalau dulu ini penting juga ya, interest. Interest ini apa? Interest ini siapa yang mau kita targetkan nih? Yang mungkin ada apa ya singgungannya dengan produk kita. Kalau dulu ini berpengaruh. Kalau sekarang ini nggak terlalu berpengaruh. Settingan-settingan ini nggak terlalu berpengaruh. Karena ternyata kunci iklan di saat ini itu adalah kontennya. Jadi kalau konten kita udah relate, konten kita udah powerful, nah itu potensi iklan kita menjangkau target yang sesuai itu akan lebih tinggi. Jadi settingan-setting seperti ini kita serahin ke Meta aja. Yang penting konten kita bagus, konten kita itu tepat sasaran. Ya, itu kuncinya tuh. Jadi mainnya ASC aja. ASC itu apa? Kita serahin ke Meta. Ya, biar Meta yang ngatur deh. Karena Meta lebih tahu ya produk kita itu cocoknya buat siapa. Gitu ya. Nah, penempatan itu advantage aja. Nggak usah kita setting-setting dulu. Karena untuk kita beriklan di awal, kita biarin kasih ke Meta aja. Kecuali kita udah mulai beriklannya, udah tahu nih, oh ternyata saya nggak cocok. Iklan saya mah cocoknya di ini doang gitu ya. Di Facebook doang, Instagram nggak cocok, udah kita matiin aja gitu ya. Misalnya kita nggak cocok nih di Facebook gitu ya, kita matiin aja. Contoh nih ya. Tapi kalau kita cocok-cocok aja ya udah hidupin aja gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, udah selesai nih kita di level kedua ad set ya. Kita masuk ke level ketiga yaitu adalah ini nggak boleh lupa ya, yaitu ads ya, penentuan konten. Nah, cara ngasih namanya gimana? Kita kasih nama iklan satu, terus ya udah konten kita tuh terkait apa. Ini penting ya. Kontennya udah, tinggal kita Instagramnya kita bisa pilih nih ya. Instagram udah kita sambungin di awal tadi. Nah, ini ada yang namanya buatkan iklan atau postingan yang sudah ada. Kalau buat iklan, kita unggah manual tuh teman-teman ya. Unggah di sini.
Ini iklan-iklan yang sudah diunggah nih ya. Kita pilihlah. Nah, ini disesuaikan aja. Eh, ini bisa dibikin pakai ChatGPT ya, villa bagus misalnya. Ini contoh aja ya, nanti panjang misalnya copywriting ke bawah. Nah, judulnya mau villa atau apa gitu ya, yang cocok dengan produk Bapak Ibu semuanya. Ini disesuaikan ya. Nah, itu CTA-nya nanti ketika orang ngeklik iklan kita gitu ya. Saya tertarik, tertarik misalnya. Ya, contoh itu bisa dibuat lebih banyak lagi gitu ya, beberapa opsi gitu ya, villa bagus dan lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya udah penyempurnaan. Udah tuh kita iklan kita udah ada tuh ya. Udah masuk tuh. Nah, iklan kita akan tayang nanti kira-kira kayak gini ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu semuanya Instagram yang sudah sambung, kita pilihnya gini aja, gunakan postingan yang sudah ada. Pilih postingannya sesuai dengan judul yang kita pilih tadi tuh ya. Misalnya tadi tuh beruntung, owner beruntung. Ya, udah tuh iklannya sudah langsung kesambung, copywritingnya sudah nyambung dengan yang kita itu kan ya. Nah, yang terakhir yang harus kita itu adalah ini greeting. Greeting ini setting di sini. Nah, ini udah ada settingnya, udah saya ini ya, saya simpan. Tapi kalau yang baru buat, tinggal edit aja nih gitu ya. Misal ya, kayak kita contohin ya. Nah, contoh, halo, saya tertarik dengan villa ini. Gimana caranya? Udah. Nah, itu contoh greeting ya, tinggal di save aja gitu ya. Save, udah. Greetingnya sudah ada gitu. Tapi saya udah ada greeting. Nah, udah. Jadi kita tinggal publish iklan kita. Tapi kuncinya ini nih, ketika kita punya budgetnya 100.000 ya, kita jangan pakai iklannya satu doang, sayang. Budget kita habis begitu aja. Kita duplikat. Caranya gimana? Klik titik tiga Bapak Ibu semuanya. Terus duplikat cepat. Nah, ini caranya kita bikin dua kontennya. 100.000 itu cukuplah dua konten. Nah, kita tinggal bikin konten yang lain gitu ya. Kita sesuaikan lagi. Gunakan postingan yang sudah ada. Postingannya kita ganti, ubah postingan gitu ya. Mana dia? Nah, misalnya ini. Udah, postingannya sudah ada nih. Nah, baru kita pakai template yang sesuai dengan siapa ini kita. CS kita. Udah publish. Nah, cara publish yang benar gini ya. Ini mau saya kasih tahu nih. Kadang orang nggak paham nih cara publishnya. Jadi publishnya jangan di sini. Jangan di bagian iklan. Ya. Jangan juga di bagian adset. Tapi publishnya di bagian campaign. Biar semuanya ke publish. Gitu. Ya. Nah, ini penting banget. Contoh nih ya, kita terbitkan. Terbitkan. Ya. Udah. Iklan kita sudah terjadwal. Nah, gitu cara bikin iklan yang baik dan benar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi secara garis besar ya, saya udah bahas dari awal pondasi beriklannya seperti apa dan cara beriklannya juga seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu semuanya praktek persiapannya, gitu ya. Itu panduannya udah lengkap banget. Yang mau nanya nanti gimana cara setting-settingnya langsung WA saya aja, saya akan bantu ya dari awal banget. Jadi gitu kalau secara praktek ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya matiin aja karena ini iklannya sudah jalan juga ya. Ini udah 2 juta nih spend. Oke. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan beriklan ya. Mungkin saat ini saya mau buka Q&A dulu.
Intinya ya, mulai dulu aja. Nanti bagusnya nanti setelah kita mulai beriklan ya. Oke, sekarang kita Q&A dulu. Temani Pak Robi ya. Boleh, silakan Pak. Mau nanya pakai mic, boleh. Selamat malam, eh, Bang Dini. Ini mau tanya, saya ini kan punya produk minuman ya, susu gitu, di satu wilayah di Palangkaraya. Nah, itu kita Bisa udah coba. pakai mic. eh, eh, bisa, selamat malam, terdengar? Selamat malam. Silakan. Eh, saya punya produk susu, Bang, Jimmy. Nah, minuman susu ya, itu ada di wilayah Palangkaraya. Oh, ini nggak kedengaran di sayanya ya. Bentar, bentar, bentar. Nggak terdengar ya. Karena saya pakai mic ini ya. Bentar, Bapak. Eh, baik. Sorry, sorry, sorry. Iya tadi ibu itu juga nggak, berarti Bang Jimmy nggak ini. Pak, boleh ulang, Pak? Boleh Ya, ulang? selamat malam Bang Jimmy. Saya ada produk minuman susu jelly itu sudah dijual melalui beberapa outlet kurang lebih hampir 8 tahun. Nah, Mm-mm. kemarin kami coba pakai ads itu untuk eh, apa ya, untuk menjual paket lah ya, jual paket, tapi kayaknya nggak efektif. Cuman di tiap outlet kami itu laku saja gitu. Apakah strateginya diubah ke awareness ataukah apa ini, mau traffic atau engagement, saya kurang paham nih yang bagusnya gimana. Oke, oke. Kalau targetnya itu mau penjualannya, Pak ya, yang diiklankan itu, apakah Ya, B2B atau ya udah langsung ke customer aja? langsung ke end user, B2C ya, langsung ke end user. Jadi B2C. yang kita punya range target market itu dari anak-anak sampai remaja dewasa lah. Oke, oke. Nah, kalau ntar ya, kecilin dulu. Kalau kita punya produk kayak tadi tuh ya Pak ya, produknya minuman ya, saya juga kebetulan ngendel minuman ya, tapi ini targetnya lebih ke B2B ya. Jadi kita ngiklannya itu awareness aja, tapi tujuannya adalah Instagram. Jadi orang Iya. itu biar berkunjung ke Instagram kita aja, nanti mereka yang DM. Nanti mereka yang Hmm, DM. baik. Mereka yang tertarik dengan produk kita. Mereka yang merasa butuh dengan produk kita. Jadi iklannya lebih murah, ya biaya per klik ke Instagram kita itu cuma saya tuh Rp300 per ngeklik. Oh, Saya bisa dapetin banyak banyak inilah kerjasama dengan iklan itu. hmm, Ya, di baik. di bulan ini aja ada sekitar 15 kerjasama gitu yang itu semua berasal dari iklan tuh. Yang iklan itu nggak nyampe biayanya nggak nyampe 1 juta nggak nyampe. Luar biasa kan? Jadi maksud saya ketika produknya itu tadi, apalagi Bapak itu produknya F&B ya, yang Iya, target marketnya di daerah-daerah sana, ya, outletnya sudah bagus, berarti produknya udah bagus tuh Pak. Jadi ini ya. poin plus tuh ya. Jadi outletnya sudah bagus, tinggal penjualan di metanya tuh berarti yang perlu dimaksimalkan adalah strateginya. Harus kita bedah tuh. Apa yang perlu dimaksimalkan kontennya seperti apakah yang bikin orang tertarik? Ada yang Hmm, namanya ini. Konten itu kita yang namanya trigger moment. Kita bikin konten yang bikin orang itu ya tertarik dengan produk kita karena kita men-trigger momen apa dia butuh produk kita. Nah, itu kita akan belajar juga tuh terkait itu. Mungkin baik. next time ya kalau ada pembelajaran. Iya, Tapi maksud baik. saya beriklan di Meta Ads itu berarti harus dibetulin dulu strateginya tuh ya Pak ya. Iya, Nah, secara mungkin produk kami, udah bagus tuh. Karena ternyata kan ya, masuk ya
ke target market tuh ya. Gitu, Iya, Kak. baik. Terima kasih, Bang. Siap. Nanti kita boleh ya kontak-kontakan mungkin Boleh, boleh. biar lebih detail. Siap. Oke, makasih, Pak. Terima Sekarang kasih. ini yang angkat tangan Kak Safa dan Kak Yusuf. Boleh Kak Safa dulu. Oke, terima kasih Kak Jimmy sebelumnya. Sebelumnya saya mau tanya Kak, ini kan tadi di awal kan Kak Jimmy juga ngehandle apa bisnis properti juga ya Kak. Nah, kebetulan saya kan juga ngehandle bisnis properti yang sama, tapi lebih ke kafling gitu. Nah, sebelumnya itu udah pernah ngiklan kan, tapi kalau nggak salah itu pakai yang tujuan campaign-nya tuh yang sales. Nah, di bisnis properti kafling yang saya jalankan itu kan udah punya Instagram, tapi mungkin masih baru, masih terbilang baru gitu. Nah, itu baiknya di kalau Kak Jimmy sendiri dulu waktu ya selama ini mengerjakan apa di bisnis ya campaign buat properti ini, alangkah baiknya itu pakai yang traffic atau leads atau gimana ya Kak ya? Maksudnya biar apa ya biar untuk rate closingnya itu lebih gede gitu Kak gitu. Makasih Oke. sebelumnya. Makasih Kak Safa. Baik, saya menjawab ya. Baik pengalaman aja ya Kak ya. Jadi dalam beriklan properti itu ada dua ya. Yang pertama kita CTWA langsung ke WA. Nah, kalau kita ngiklannya langsung ke WA, pemilihan objektifnya itu saran saya ya, saya juga pakai yang pertama traffic, tapi destinasi pesan ke WA ya. Yang kedua engagement, itu ke WA juga. Tapi kalau kita pakai landing page, yang saya sarankan itu pakai objektif leads ya. Orang-orang yang memang terbiasa beli produk-produk besar itu di objektifnya leads ya. Pakai sales juga bisa sebenarnya, tapi biaya sales ini itu lebih mahal biasanya ya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini saya biasanya ngiklannya itu di interaksi kalau ke CTWA doang ya. Nah, tinggal PR-nya itu di CS-nya. Biasanya di engagement itu orang yang masuk banyak ya Kak ya. Tapi yang serius juga mungkin nggak, ya ada 50% ke bawah lah. Tapi tugasnya di bagian CS-nya harus maksimal tuh. Gitu ya. Jadi eh, by best practice saya ngiklan yang pertama itu untuk CTWA ya yang langsung ke WA mesinnya kayak itu interaksi engagement atau traffic dua itu. Kalau kita pakai landing page ya, pakai website maksudnya, itu pakai leads. Ya, gitu Kak. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Oke. Sekarang Kak Yusuf ya. Halo, Silakan Kak. selamat malam. Halo Kak. Halo malam. Yap. Ya, jadi kan sebelumnya maaf ya saya nggak bisa on cam Mas. Ya, Saya kan aman-aman. Yusuf, saya dari Jakarta. Jadi kan kebetulan di tipe atau lini bisnis kita tuh sama ya. Saya main di bisnis jasa juga. Saya tuh lebih ke saya tuh punya vendor fotografi dan videografi. Oke. Itu namanya Narasi Victorial. Mungkin ini coba saya sambil saya screen ya. Oh, Bentar boleh. ya. Hmm, Saya ini ya, saya berbagi. boleh, boleh. Silakan ya. Oke, sebentar. Eh, udah diizinin belum share screen-nya? Sebentar, Bentar ya. sebentar. Saya coba dulu. Oh, bisa nih. Bisa nggak Kak? Nggak bisa. Oke, sudah kelihatan? Oke. Udah bagus loh Instagramnya. Sudah ya? Mm-mm. Sudah kelihatan, Mas? Semuanya? Sudah ya? Kelihatan Kak? Mantap, mantap. Oke, oke. Jadi kita emang base-nya di Jakarta. Saya kan kebetulan juga baru lulus kuliah di 2024 ya. Dan Oke. kebetulan saya tuh memang sudah pernah diajarin juga sama teman saya ini. Dia tuh kebetulan juga ada di lini bisnis bagian jasa. Kalau dia kan di salon mobil. Dan kebetulan dia itu juga mengajari saya sedikit tentang basic-basic meta ads. Mm-mm. Cuman
yang diajarin kan baru ini ya, baru tentang objective sales ya. Mm-mm. Karena untuk closingan ya, kebetulan ya alhamdulillah saya juga udah dapat banyak banget klien tahun lalu closingan dari Jakarta, pokoknya Jabodetabek, habis itu keluar kota kemarin terakhir sih di akhir tahun tuh sampai alhamdulillahnya kembali 2 kali. Masya Allah. Gitu. Terus kemudian saya tuh mikir untuk 2026 itu saya tuh lebih lebih apa ya, lebih pengen fokus untuk meningkatkan nggak cuma closingan aja mas, lebih ke apa namanya, kredibilitas akun. Oke. Yang namanya orang kan pasti kalau seandainya ingin membeli suatu jasa ataupun melihat portofolio kan mereka juga pasti kan akan klik profil ya Mm-mm. gitu. Nah mereka tuh kita juga kemungkinan besar kan akan lihat follower ya. Nah, Mm-mm. makanya saya tuh ingin nanya nih kira-kira objektif apa yang bisa meningkatkan follower seperti itu. Oke. Kalau untuk strategi sebenarnya saya sih udah ada beberapa strategi. Mm-mm. Kalau tahun lalu tuh awal tahun lalu tuh saya tuh kayak jadi tuh apa namanya menyiasat ini tuh kayak mengadakan um, giveaway untuk prewedding. Habis itu, tapi kalau tahun lalu kan masih ini ya mas ya, masih pakai objective sales. Jadi mereka tuh langsung ke WA gitu konversinya. Mm-mm. Jadi saya tuh pengennya mengadakan sebuah sebuah apa namanya, sebuah postingan di Instagram. Jadi saya post dulu. Nah syarat mengikuti giveaway itu follow dulu, like 3 postingan atau berapa postingan, habis itu komen segala macam, mention temennya. Jadi mereka tuh para peserta giveaway itu harus ikut dan juga follow akun Instagram saya, baru mereka tuh bisa mendaftar giveaway-nya. Mm-mm. Saya sih udah pernah coba pakai objective engagement dan juga awareness ya. Itu nggak tahu kenapa di Instagram tuh nggak ada yang komen mas, tapi di Facebook tuh banyak kayak komen-komen spam spam gitu loh, buat pakai emoticon doang. Jadi itu kan cuma ngabisin konversi aja mas ya. Yap. Itu ya sampai makanya terakhir tuh Meta Ads-nya pun itu saya matiin lagi karena kan maksudnya mendingan saya belajar lagi kira-kira apa yang salah strateginya atau konsepnya seperti itu. Mm-mm. Terima kasih mas. Oke, menarik nih ya. Kak Yusuf, jangan dikeluarin ya. Ininya biarin dulu. Oke siap. eh Sebelumnya makasih untuk Kak Yusuf yang udah nanya ya, dan juga beliau ini udah praktek juga ternyata. eh Produknya juga cukup bagus ya, Instagramnya sudah bagus, postingan-postingan udah mantep, udah lengkap ya. Nah, saya mau ngasih masukan dikit untuk sebelum kita bahas terkait dengan engagement. Coba ke atas Kak. Nah, secara bio nih mungkin perlu dimaksimalkan lagi ya untuk ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Instagramnya Instagram apa, tujuannya apa gitu ya. Misalnya fotografi kah, jasanya seperti apa itu didetailkan. Nah, ini kemarin pas saya certified di BNSP, salah satu ilmu yang cukup bagus menurut saya itu highlightnya harus ada Kak. Nah, itu yang bikin orang tuh makin trust sama Instagram kita. Jadi highlightnya ini harus dimaksimalkan. Itu highlight tuh ya, yang new itu kan masih kosong banget ya. Nah, jadi kakak Iya. ketika nanti ada project di mana Bali misalnya, itu foto misalnya ada lagi fotografi di Bali ya, nah, itu momen-momennya diabadikan ke bentuk highlight. Nah, bikin orang tuh makin trust. Oh, ini orang luar biasa ya, udah nyampe ke Bali loh. Nah, mungkin kan ini udah pernah ya, apa, bikin story Iya. segala macam terkait dengan projectnya. Tinggal nanti dirapiin aja. Highlightnya tinggal dimaksimalkan. Nah, itu masukan pertama. Semoga bisa bermanfaat banget tuh ya. Nah, Oke selanjutnya siap kalau mas. mau naikin followers, saya ini udah pernah praktek ya kayak dari Instagram itu nol banget sampai jadi ribuan follower, itu kita pakai yang namanya awareness aja Kak. Tapi jangan diarahin ke Facebook. Udah Instagram tok aja. Jadi kunjungan profil Instagram udah. Bahkan dari itu semua orang bisa closingan juga. Karena kalau orang tuh tertarik dengan produk kita ya, nanti juga mungkin kakak bisa bikin linknya ya, link ID atau link tree gitu ya, itu dicantumkan di bio-nya, biar orang tuh langsung nge-WA di sana, ngechat kita di sana. Ada ada beberapa fitur yang bisa dicantumkan, misalnya sesi foto prewedding, sesi wedding, atau foto formal segala macam gitu. Nah, jadi saran saya kita pakainya awareness aja, tapi trafficnya ada dua ya, awareness atau traffic. Tapi kunjungannya ke Instagram aja. Udah, kunjungan ke Instagram. Jadi ketika kita ngiklan tuh orang ngeklik iklan kita langsung ke Instagram kita tuh. Ya, gitu Kak. Oke, berarti tadi kalau untuk yang objektif engagementnya nggak usah dipakai mas ya? Oh, nggak usah.
Oh, berarti kalau untuk kayak let's say saya tuh pengen membuat sebuah postingan, habis itu ada let's say kalau di Instagram tuh saya biasanya sih kalau buat itu cuma dua slide sih Mas. Jadi yang pertama tuh judul misalkan saya giveaway fotografi untuk prewedding. Yap. Kemudian slide kedua ini tuh cara-caranya tuh Mas ada misalkan follow dulu, like dulu, mention teman-temannya, share ke postingan lain sebagainya. Hmm. Kan kayak gitu Mas ya. Nah, Yap. kemudian nanti untuk pendaftarannya itu saya tuh kayak menyediakan link di captionnya dan juga saya tuh update di bio ada link gitu jadi mereka tuh nanti akan ada seperti apa namanya seperti inilah seperti Google Form gini mas ini saya kemarin sempat coba lagi cuman ini yang respon cuman dua itu loh makanya saya kemarin mikir apa objektif engagement ini tuh nggak apa namanya nggak cocok gitu loh. Oke, oke. Iya, Kak. Tuh. Sebenarnya postingannya nggak apa-apa ya, kayak tadi juga seperti biasa. Tapi arahkan nanti mereka misalnya isi link bio gitu ya. Di bio lebih enak tuh. Dia jadi mereka terarah gitu ya. Dan juga Berarti yang Facebook nggak usah diisi lagi ya Facebook maksudnya nggak nggak usah usah, Kak. ditambah ya. Facebook udah pasti nih, saya jujur aja ya, produknya ini bagus ini. Tapi target marketnya yang kurang maksimal tadi tuh settingannya di awal. Karena Facebook tuh rata-rata ya kita tahu ya orang-orang yang lebih ke usia-usia ke atas gitu ya. 40 ke atas segala macam. Nah yang namanya anak muda mereka mainnya di Instagram Kak. Oh, oke siap Gitu. siap berarti ntar Facebook dihapus aja ya biar nggak menghabiskan Iya anggaran ya. di placementnya Kak ya. Di bagian Oh, placementnya iya kita nggak usah cantumin Facebook. iya Mm, iya siap siap. Mantap Kak. Nanti kalau Oke. mau bicara lebih lanjut WA saya aja Kak. Oke, siap Mas. Makasih ya Mas. Iya. Oke ini ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini ya dari dua dong. Ini satu yang terakhir. Nanti ya, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Ini yang kedua terakhir. Kalau dari Meta menyarankan advantage, apakah masih relevan menggunakan interest? Karena mereka masih menyediakan fitur itu. Sebenarnya relevan masih Kak ya, tapi lebih disarankan nggak usah pakai itu. Tapi kuncinya apa? Konten kita harus bener-bener ya. Itu tuh bikin orang itu langsung paham dengan kontennya. Bahkan si Meta sendiri ya. Nah, ini saya mau kasih tahu, ada yang namanya fitur Meta Andromeda sekarang, AI-nya. Yang itu kalau kontennya relate, si Meta yang nyariin audiens sesuai dengan konten kita. Jadi kita nggak perlu setting interest-interest tuh ya. Walaupun kalau misalnya konten kita nggak terlalu bagus-bagus banget nih, misalnya oh ya udah deh pakai interest, ya nggak apa-apa lah. Tapi lebih disarankan ASC aja. ASC itu apa? Kita serahin semuanya ke Meta. Biar Meta yang pelajari konten kita disebarkan sesuai dengan ya target si Meta sendiri gitu. Gitu ya Kak ya. Apa? Ini Kak Desi, kalau nggak punya akun Facebook yang usia lama gimana Kak? Akun Facebook baru dibuat bisa nggak? Bisa aja Kak. Tapi strateginya gini, ketika nanti kita bikin Facebook baru, kita bikinnya nyicil. Maksudnya gimana? Bikin bisnis manager dulu. Setelah 3 hari bikin akun baru. Udah, diamin dulu ya. Diamin dulu. Habis itu 3 hari kemudian bikin add accountnya. Diamin dulu. Setelah itu masukin Instagramnya. Ya selama seminggu lah udah jadi tuh. Kenapa harus gitu? Ya, Kak Jimmy gitu ya Kang Jimmy. Karena kalau Meta ngelihat akun baru langsung kita bikin semua sekaligus, itu Meta udah ngira itu robot itu. Udah kita dikira itu nggak bener itu. Udah pasti ada penyalahgunaan ya di polisinya itu ya. Nah, itu yang udah dikasih tahu sama Meta jangan bikin akun baru itu secara serentak tek 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 tek, tek. Karena saya pernah kita belajar ya bareng ibu-ibu juga. Dia akun baru langsung bikin semua tuh tek 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 tek. Udah langsung di banned di saat itu juga. Dia bikin akun iklan langsung di banned gitu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kak boleh tanya? Boleh. Boleh Ya, Kak. saya kan usaha jasa ya, sekolah. Oke. Kalau seandainya misalkan buat akun FB-nya itu bukan atas nama lembaga, jadi Oke. pakai akun pribadi itu bisa nggak Kak? Atau ngaruh nggak ya? Oke. Pertama, tujuan iklannya ngapain tadi tuh? Promote sekolah supaya nanti ke PPDB ya, Oh, SPMB. PPDB ya. Iya. Oke.
eh kalau ditanya bisa, bisa Kak. Bisa aja. Tapi bicara trust orang, itu kurang nggak? Karena lebih disarankan pakai akun resmi sekolahnya. Minimal nama sekolahnya deh. Atau akun khusus PMB-nya atau PPDB-nya. Kenapa? Karena orang itu zaman sekarang ya, kadang menilai sesuatu tuh dari yang tampak dulu tuh. Kalau akunnya, misalnya akun nama pribadi, alah orang kayaknya ini mah apaan ini gitu. Jadi saya sarankan pakai akun Instagram. Bikin baru juga nggak apa-apa Kak, tapi jangan nama pribadi. Misalnya akun khusus pendaftaran PPDB Sekolah Al Azhar misalnya namanya. PPDB Al Azhar 2025 gitu. Jadi disarankan jangan pakai akun pribadi, tapi pakai akun eh, yang ini ya, udah kita setting tuh. Namanya sesuai gitu ya. Oke Kak. Satu lagi, dari tadi yang Kakak paparkan itu memang saya kan usia udah di atas 40 ya, jadi agak-agak nge-lag gitu tadi terlalu cepet. Maksudnya selain yang tadi Kakak paparkan ada jebakan Batman lain yang bikin iklan kita boncos gitu Kak? Oke. eh Ya, mohon maaf ya, Ibu ya, tadi terlalu cepat. Mungkin saya terlalu semangat anak muda ya. Baik, baik, baik. Jadi kalau yang harus diperhatikan ketika nanti iklan ya, yang akan berpotensi bikin iklan kita itu boncos, pertama iklan kita. Itu paling penting. Ketika iklan kita nggak relate, si Meta nggak akan nyebarin iklan kita. Biayanya udah mahal, iklan kita nggak kesebar, tapi si Meta jadi maksain iklan kita tersebar itu biayanya jadi tinggi. CPM namanya. Jadi cost per miles, biaya per 1.000 orang tayang. Semakin rendah biaya CPM kita itu biaya iklan kita makin murah tuh gitu ya. Tapi makin mahal, itu biayanya makin mahal banget. Itu yang bikin boncos. Tanda CPM kita mahal apa? Konten kita nggak relate, konten kita nggak menarik. Jadi itu kuncinya tuh. Ini kunci utama nih yang mungkin jarang dibahas ya. Konten tuh harus relate sama target audiens kita. Biar apa? Biar produk kita itu nyampe ke mereka. Maksudnya apa? Kalau konten kita tuh relate ya orang ngelihat iklan kita mereka langsung pengen ngeklik gitu. Biayanya lebih murah tuh. Si Meta ngasih biaya lebih murah. Gitu ya. Gitu Kak. Boleh satu lagi Kak, iklan itu apakah harus berupa video atau kayak carousel gitu? Bisa Kak? Ah, Bagus pertanyaannya bagus ya. Kelewat ya saya tadi pembahasan itu ya format konten ya. Jadi dalam beriklan tuh konten tuh ada video, carousel, single post ya. Video tuh ya video biasa, carousel tuh yang slide-slide gitu ya. Dan juga single post. Ternyata setiap bisnis beda-beda bagusnya yang mana gitu ya. Saya kalau untuk ngiklanin kelas pakai video ternyata nggak bagus. Pakai single post doang ya, Bapak Ibu semuanya ngeklik. Nyampe kita belajar malam ini. Saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi di properti saya pakai single post kayak kurang. Tapi pakai video bisa closing. Jadi eh, kuncinya harus testing dulu ya. Kita nggak pernah bisa dalam beriklan ini mana iklan bagus, mana iklan jelek sebelum kita testing, gitu ya. Jadi bisa pakai konten video, single post sama carousel, gitu Kak. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, metrik apa saja yang harus kita perhatikan ya. Baik, mungkin secara garis besar aja ya Kak ya. Pertama tuh ada yang namanya CTR. CTR ini adalah ya CTR ya tulisannya ya. Seberapa menarik konten kita. Bisa. Jadi gambarannya gini. Dari berapa ribu iklan kita tayang di orang lain, berapa orang yang ngeklik. Misalnya iklan kita tayang ke 1.000 orang, yang ngeklik cuma 10. Itu berarti iklan kita nggak menarik kan? CTR-nya tuh harus diperbaiki. Berarti apa yang perlu dimaksimalkan? Kontennya. Karena udah 1.000 orang yang lihat, kok nggak ada yang ngeklik? Berarti kontennya nggak bagus. Gitu ya. Yang kedua CPM. CPM ini berkaitan dengan cost per miles. Biaya per 1.000 orang tayang. Itu terkait dengan relate atau tidaknya konten kita. Ternyata dari ini semua ya Bapak Ibu semuanya, yang bikin iklan itu bagus atau enggaknya, kuncinya apa tadi?
iklannya harus bagus, kontennya harus bagus. Gitu. Nanti ada apa metrik-metrik yang lainnya kayak biaya per iklan, biaya per closing, ROAS segala macam itu lebih advance lagi lah ya. Jadi secara garis besar gitu sih ya. Ya, gitu Bapak Ibu semuanya mungkin dari sesi pertanyaan udah kita tutup dulu ya. Terima kasih gitu ya atas apa yang kita sudah pelajari malam kali ini. Tapi saya mau nyampein satu informasi penting ya. Mungkin ini bisa jadi panduan juga buat Bapak Ibu semuanya ya yang mau untuk belajar beriklan lebih jago lagi, lebih maksimal lagi, saya udah susun ya di ebook saya sendiri ini ya, yang saya bikin dari saya praktek gitu ya. Ini ada fondasi beriklan dari nol ya, sampai jago ya. Persiapan penting beriklan, bongkar struktur beriklan ya. Update algoritma terbaru juga ada di sini semua. Dan ada bonus ebook follow up mastery. Jadi ada ebook gratis gitu ya, cara balas chat yang baik dan benar ketika beriklan. Karena ternyata nggak cukup iklan itu bagus doang, tapi harus tahu juga cara balasnya ya gitu ya. Makanya saya sediakan ebook ini ya, ini udah lengkap banget. Dari peserta-peserta sebelumnya batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 mereka rata-rata pada beli gitu ya, dan mereka juga dapetin manfaat dari ebook ini. Nah, ini semua saya susun biar Bapak Ibu semuanya yang mau mulai beriklan itu nggak nol-nol banget, tapi dapat gambaran lebih luas lagi terkait dengan beriklan. Sehingga ketika udah beriklan nanti mungkin bisa untuk prakteknya lebih maksimal gitu ya. Gitu Bapak Ibu semuanya ya, materi di malam kali ini. Mungkin yang mau ya, mungkin komen aja saya gitu ya. Yang mau nanti saya kirimkan linknya ya di grup. Hmm. Baik, dari saya mungkin di malam kali ini gitu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih gitu ya yang udah menyimak dari awal, yang udah dengerin gitu ya. Ini yang hadir kali ini semoga ilmunya bisa nyampe, bisa bermanfaat gitu ya. Nah, saya senang banget Bapak Ibu semuanya udah nyempetin hadir gitu ya. Nah, yang nanti mau ebook nanti saya kirimkan di grup kita ya. Bapak Ibu semuanya tinggal ngisi list nama nanti ya. Oke, sebelum kita tutup saya mau ucapin terima kasih. Tapi sebelum itu saya mau ngajak dong Bapak Ibu semuanya untuk kita foto bersama boleh? On cam ya sebentar doang. Ada yang bisa on cam? Atau lagi di perjalanan semua ini ya? Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Saya tinggal screenshot saya aja ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin di malam kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next berikutnya. Mungkin ada yang mau kerjasama lebih lanjut atau mau konsultasi lebih lanjut, langsung WA saya aja. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam, makasih Kak. Siap.